Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali di Ini K-pop dalam konten K-pop Cast. Ini spesial adalah- religi. Waduh. Ini kenapa Harusnya ada gitu? openingnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu hari Jumat ya. Iya, Teman-teman. Aduh, alhamdulillah. subhanallah. Emang gak sempet ganti baju dulu tadi. Emang konsepnya pengen gini. Jadinya pop, Wah, apa tuh? Arab pop. Wow. Bener. K-pop ya. Gak bisa joget dong. Kok Ada gak juga. ada yang joget-joget yang Wah, Arab? ini kita mau bahasnya dalil-dalil yang mana nih? Bener. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Oh iya. Langsung Terus, fokus terus. aja ya. Boleh. Ya jadi K-pop Cast adalah Betul. sebuah konten dari Ini K-pop yang isinya adalah podcast mengenai berita-berita dari K-pop. K-pop, terus juga K-drama dan lain-lain soal Koreaan. Untuk yang sekarang kita masih membahas tentang babak baru Benar. dari KSH. Wah, Saya jadi gak enak. Kenapa jadi gak enak? ini adalah part 2 kali Part ya. dua sih harusnya. Pembahasan dari yang sebelumnya mengenai kasus Kim Son Ho. Di mana di part pertama Adit itu udah gak suka banget sama Kim Son Ho. Benar. Bahkan dia tidak menamatkan episode terakhir dari Hometown Hometown Caca Caca. akibat perbuatan KSA. Betul sekali. Tapi sekarang ada babak baru ya. Iya. Di mana sepertinya ini dunia langsung berbalik. Benar. Di mana yang asalnya masyarakat luas Betul. seperti ngejudge jelek ke Kim Kim Son Son Ho, Ho. sekarang banyak dukungan ke Kim Son Ho. Benar. Alika ngelihatnya itu gimana? Ini saya mau menghibur Adit. Oh boleh silakan. Karena emang yang dari di highlight kalau saya gitu ya dari kejadian ini adalah tidak apa-apa memihak kepada korban duluan. Iya. Walaupun kebenarannya masih belum terungkap gitu. Saya lupa istilahnya apa tapi ya masa prejudis atau ketika ada suatu kasus pelecehan seksual adalah normalnya kita berpihak pada korban dulu. Walaupun pada akhirnya kebenarannya terungkap ternyata beda gitu. Iya. Jadi ya gak apa-apa gitu. Dan menurut saya nih kebenaran ini terungkap walaupun oleh media yang saya sebenarnya tidak suka. Wah. Cuma saya bersyukur gitu karena yang penting mah semakin jelas gitu siapa yang salah siapa yang tidak gitu. Betul. Yang terakhir itu kita dapat informasinya adalah si Kim Son Ho meminta maaf. Betul. Dan kita menyimpulkan bahwa dia mengakui apa yang disampaikan oleh si netizen Korbannya, betul. Iya. gitu ya. Dan kita sangat menyayangkan karena di sana ada kata-kata seperti memaksakan aborsi. Benar. Sehingga banyak orang yang kecewa dengan Kim Iya, Son Ho dan Kim Son Ho juga di situ tidak ngasih tahu kayak Benar, enggak kok nggak waktu ngasih itu enggak dipaksa gitu. Itu sebuah apa tuh namanya kesepakatan kami berdua Betul. enggak bahas gitu. Benar. Gitu. Cuma Jadi minta maaf aja ya. jadi minta kita maaf. ya sayang Iya. banget. Namun ada satu media yaitu Dispatch Benar. yang membuat sebuah kronologi Timeline. timeline yang isinya itu seperti apa ya kalau bisa saya simpulin justru memojokkan netizen A. Benar. Yang kini sudah diketahui dia adalah Choi Young A. Coyang. Seorang mantan reporter cuaca gitu. Cuaca. Yang dia sudah berkecimpung di dunia broadcast selama 10 tahun katanya ya. Dan kali ini kita coba bacain dulu timeline dari Timeline-nya Dispatch kali ya. yang mereka share gitu dan ini cukup kronologis ya. Gimana sih isinya Kak? Ini saking jelas dan lengkapnya saya malah jadi seram. Bayangkan hidup Anda ngechat GoFood apa, hari apa, tahu, ada media tahu gitu. Ngeri. Gila sih itu kan gimana kehidupan pribadi kita berarti Bukan udah emang tidak. sengaja dijual ya. Iya aduh, orang penting ya, tapi kalau saya mah apa gitu. Dijual juga gak penting ya. Jadi bahkan kronologinya bahkan selengkap itu tuh dari akhir 2019, Desember 2019, di mana mereka bahkan diketahui pertama kali bertemu di social gathering, gitu. Jadi pertama kali bertemu si KSA dan Choyong A, CYA ini di gathering sosial, sampai kemudian Februari 2020 mereka menonton film dan kencan di kafe. Sebentar kita aminin dulu. Amin. Bukan ini kayak ngaji ya. Bukan loh, saya lagi gak baca lagi itu. dakwah. Terus? Berlanjut ke Maret 2020, dimulainya hubungan yang sangat intim. Waduh. my God. Orang Korea itu intimnya gimana? Ya Allah. Tadi sih ada jarak ya dari Desember, Januari, ini Maret baru intimnya. Oke. Pertengahan Maret 2020 Choyong Ah dia mengakui kalau dia sebenarnya bercerai. Jadi waktu berhubungan sama KSA tuh KSA-nya sebenarnya nggak tahu. KSA-nya itu janda gitu. Jendes. Waduh.
Jendes. Allah, kenapa jadi jendes? April ke Juni 2020. Ya. Liburan bersama dan kencan bersama di Sungai Han. Wah. Han River. Ini masih anget-angetnya nih. Iya. Juli 2020 pertama kalinya putus. Waduh. Dan KSH mendapatkan kebohongan dari Choyong Ah. Ini gak disebutin kebohongannya Kebohongannya apa. Iya. Cuma ya biasalah pasangan kan putus nyambung. Iya. Ini mereka Juli itu sempat putus. Masih di bulan Juli juga Choyong Ah meminta maaf dan KSH memaafkannya. Iya, Nah, iya, jadi iya. kebohongan tadi dimaafkan sama KSH gitu ya. Di sinilah pundi-pundi kebodohan Kim So Kim Hyun So Hyun. kelihatan. Iya. Ada Ada kalau yang ganteng tuh goblok. Iya. Jadinya yang ganteng tuh goblok. kalau kalian nonton Nevertheless, ini ada Yunabi yang bodoh. Iya. Ini di atas Yunabi. Di atas karakter Yunabi. Iya. Akhir Juli 2020, Choyong Ah mengaku hamil. Iya. Dan Kaesa mengaku sebagai kaget. Dan dia tapi dalam keadaan yang senang. Sebenarnya dia tuh senang mau punya anak. Iya. Walaupun ini Dispes kayak ngasih tahu Iya. anaknya siapa. Iya. Bisa jadi anaknya Zayn Malik. Udah juga. Akhir Juli sampai pertengahan Agustus, Iya. mereka berdua berkenalan kepada orang tua masing-masing. Iya. Udah ada Itu tuh pertemuan. setelah aborsi ya. Iya. Oh iya, saya lupa nih timeline termination of pregnancy atau aborsi di Iya, kan? Juli 27. Ya. Iya. Gitu. Ini masuk di sana. Iya. Pertengahan Agustus, Sonho membuat sup rumput laut. Iya. Yang mana itu tuh normal kalau orang Korea membuat sup rumput laut untuk orang yang sedang hamil ataupun yang dalam masa kandungan gitu. Iya. Atau ini juga katanya yang habis lahiran tuh dikasih sup rumput laut. Tapi lebih enak kalau pakai Indomie ayam bawang di. Boleh Waduh. juga. Karena acara ini disponsori oleh mie goreng Goreng ayam bawang. Kenapa ke Indomie Jangan ya? lupa gunakan Indomie. Indomie seleraku. seleraku. Masuk ya, Eh. itu Indomie boleh loh. Smooth ya, Smooth banget loh. Oke. Masih di pertengahan Agustus, Iya. Kim Son Ho membelikan dia obat-obatan, tonic herbal di sini disebutnya. Iya. Kalau Tony kira apa nih? Kita mau nyebutin apa Tidak di ada merek ya. apa Oke, tidak ada. terus. Akhir Agustus 2020 mereka mengadopsi anjing Iya. bernama namanya Hoya. 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 Iya, Jadi sempat ya masih anget lah, masih dalam hubungan yang baik Infinite gitu. ya Hoya tuh ya. Benar, Iya, benar. bukan member Infinite loh. Tapi September 2020 keduanya menghadiri gathering bersama teman-teman. Jadi sebenarnya mereka tuh udah di go public, Go public, ya. kepada teman-teman. Oktober lanjut Iya. ke Oktober 2007 masih kencan di 2007 7 Oktober 2020. Ya, itu. Elah. Mereka masih kencan di Dog Cafe karena udah punya anjing kan Hoya. Iya. Masa mereka Dog Cafe punya anjing ke Cat Cafe. Kan gak nyambung. Benar. Oktober ke 2020 nah startup dimulai. Iya. Inilah awal benar. mula Kim Son Ho melejit gitu sebagai Jadi aktor. 17 Oktober itu episode 1 startup. 17 Oktober 2021 itu episode terakhir Hometown Caca-Caca. Hometown Caca-Caca. Ini gitu. setahun waktu itu ada yang Iya. bikin timeline. Oke. Itu timeline pertama ya. Ini bahkan dibagi timeline part 1. Wah. Udah kayak Marvel Cinematic Universe loh. Benar. Ini timeline part 2. Yang Oke. mana ini mungkin yang udah kejatuhannya gitu ya. Desember 2020 dengan masalah personal si Choyong Ah ini dia mengakui diancam dan juga mengakui ada anxiety disorder. Si Choyong A-nya. Iya. Her personal and problem surpassing. Jadi bukan dari Kim Son Ho, tapi dari katanya problematiknya itu datang dari mantan suaminya. Oh, diancam sama mantan suaminya. Jadi dia tuh mengalami masalah, diancam segala macam dari mantan suaminya katanya. Saya juga gak tahu itu kasusnya apa ya. Januari 2021 udah mulai tahun baru nih. Dispatch menerima informasi kalau si Kim Son Ho ini udah mulai banyak tawaran job, tapi Choyong Ah masih diundang ke Iya. acara-acara itu gitu. Sampai pada Maret 2021 Kim Son Ho memulai teater yang berjudul Ice dan dia meminta Choyong Ah untuk datang. Iya. April 2021
mereka memutuskan untuk putus dulu. Oh ya, break, ya. Sampai Biasanya kalau ada break ada KitKat. Iya. Ya. Kita juga ada KitKat di sini. Boleh ya didekati. banyak ya produknya. Jangan lupa KitKat. ada break, ada KitKat. Aduh, udah 2 tuh. Tolonglah. Aduh. Berlanjut ke akhir Mei 2021. akhir Mei 2021 akhirnya setelah break tadi mereka memutuskan untuk putus aja. Karena ini sih alasannya karena Choyong-nya udah terlalu banyak berbohong, masalah personal dan juga udah masalah trust issue. Trust issue. Kaisanya merasa udah terlalu banyak dibohongi sama Choyong gitu. Iya. Sampai Juni 2021 Choi mengirimkan si Kaisa tuh dia list yang mana dia penyesalan gitu, mengirimkan penyesalannya. Dari Juni 2021 lah itu mungkin Kim Son Ho-nya udah merasa ini teh kita putus baik-baik karena si itunya udah ngirim list itu kekecewaannya. Tahunnya Oktober si Choyong memposting si postingan yang pertama meledak itu. Betul. Dan sekarang juga masih ada di timeline saya gitu ya. Perkembangan soal kasus ini. Betul. Dan kayaknya sih netizen emang udah kayak ternyata ini mah baik-baik aja gitu. Maksudku tidak sejahat itu si Kim Son Ho gitu. Dan yang menjadi pertanda yang lebih baik lagi adalah brand-brand nih udah mulai lagi iklannya Kim Son Ho gitu ya. Ada Mima masker. Masker. Jangan lupa Mima masker. Enggak ini serius Terus juga ada Canon juga. Dan bahkan yang sempat ramai kan Domino's ya. Domino's Pizza. Dinaikin lagi si iklan yang ada si Kim Son Ho-nya. Kalau saya emang beneran si timeline dari Dispatch ini ngebuka bahwa postingan si Choyong yang pertama itu bisa jadi banyak yang errornya. Gitu. Jadi mungkin dia menulis itu dalam keadaan yang tidak stabil ya. Jadi dia nulis yang agak kalau sekarang mah istilahnya di MSG lah. Dikasih bumbu-bumbu biar rame. Padahal mah ya aslinya kayak Dispatch ini gitu. Ya putus baik-baik. Aborsi persetujuan kedua belah pihak masih bisa kencan, tapi ada masalah personal yang gak diketahui sama orang lain gitu. Ditambah lagi kan ada fakta bahwa si Choyong ini sering berbohong. Iya. Jadi kayak itu jangan-jangan dia nulis postingan itu ada bohongannya itu, gitu. Iya, emang jadi trust issue lagi kan. Apa tuh namanya masyarakat ke Choyong Apalagi ada juga yang nge-share. Dia YouTuber yang dulunya pernah kerja di broadcasting, Jinho namanya, yang sebelumnya mengiyakan kalau aktor K itu adalah Kim Son Ho, kan si Jinho ini. Yep. Nah ternyata yang sekarang si Jinho-nya berhasil dapat wawancara gitu, atau dia nyari podcast dari mantan suaminya Choyong dan ternyata dia dapat info mantan suaminya Choyong ini pernah ngegap si Choyong bawa 3 cowok ke rumahnya saat dia lagi nggak ada di rumahnya lewat CCTV yang ada di rumahnya. Lagi main monopoli kan? Ya aduh. Enggak, kalau berempat mah biasanya poker lah. Poker. Ludo bisa. Ludo. Kalau kata anak Islam emang si Choyong-nya problematic. Problematic. Mungkin karena dia pakai Mio ya. Problematic. Gitu. Tapi yang harus menurut saya lebih pengen saya soroti adalah dispatch-nya. Ini dia sampai tahu si Kim Son Ho bisa bikin sop rumput laut. Iya. Gitu. Jaringan informasinya tuh berarti udah bukan ibu-ibu Gongjin lagi ya jaringan informasinya. Lebih gila dari Lambe Tura dari si ibu-ibu Gongjin gitu. Ada ngeliatnya gimana soal si Dispatch ini? Saya sebenarnya nggak terlalu tahu soal Dispatch jadi kecuali dia suka nge-spill kan. Ternyata Dispatch ini yang memang media pada umumnya dan dia berfokus pada industri entertainment. Cuma banyak yang bilang kalau dia ini mirip sama kalau di Amerika namanya TMZ. Gitu. Oh yang sering TMZ saya juga sering kan. Nah di Amerika ini kan memang biasa ya kalau paparazzi. Bahkan dia tuh jadi pekerjaan. Jadi dia kayak ngikutin si artis itu motret-motret dan nanti si fotonya itu tuh untuk dijual lagi. Gitu, jadi statusnya freelance. Nah ada yang nyamain si Dispatch ini sebenarnya media biasa tapi dia ditambah dengan ada paparazinya gitu. Duit tambahannya dari kegiatan itu kegiatan itu. Iya. Gitu tapi kok bisa sampai tahu gitu detail-detail kehidupan si artis yang mereka incer itu gimana coba? Katanya sih emang ada orang yang beneran ngikutin si artisnya. Jadi makanya kenapa dia bisa confirm si ini tuh pacaran. Karena si fotonya teh
dan intensitas ketemunya itu bukan cuma itu doang sebenarnya. Emang udah dikuntit kan biasanya tanggal 1 Januari gitu kan di uploadnya. Emang ngikutinnya beneran lama, bukan cuma saat itu doang. Iya, bahkan yang Kim Son Ho ini pas mereka lagi pacaran di Busan, Iya, ada fotonya. Iya. Gila sih itu. Menurut saya mungkin ditambah selain dia media, ditambah juga netizen yang Iya, bener. Ya di bawah dia lah gitu. Maksudnya mungkin ada juga yang dispatchnya nyuruh netizen, atau ada juga yang netizen lapor ke Inisiatif dispatch. ya? Iya, inisiatif. Kayaknya gue punya info menarik nih. Kalau yang itu saya tahu. Jadi ada ini satu orang, dia netizen juga, cuman dia tinggal satu apartemen gitu dengan Choyong A. Oh iya. Tiap minggu Kim Son Ho suka ke apartemen itu gitu ya. Nah, si netizen yang lihat Kim Son Ho ini langsung ngirim email ke dispatch. Aku udah 4 kali berturut-turut melihat Kim Son Ho tiap minggu. Dia menggunakan masker dan menutupi kepalanya dengan topi. Pokoknya dia menutupi dirinya. Tapi aku tahu itu Kim Son Ho. Di apartemen ini juga ada Choyong A. Ada baiknya kalian memeriksanya. Makanya dia kayak gitu ngirim ke dispatch. Jadi si dispatch ini emang dari netizen biasa pun bisa dapat informasi gitu. Berarti antek-antek dia tuh bahkan ya netizen biasa gitu, bukan hanya pegawai dispatchnya sendiri. Tapi ngerasa gak sih kalau laporan si dispatch yang sekarang tuh tidak menjatuhkan idolnya gitu, tidak menjatuhkan orang yang ininya. Ini gitu. yang kemarin jadi perdebatan di antara K-popers gitu. Karena selama ini tuh dispatch tuh bilangnya ya media jahat gitu. Betul. Apa sih kehidupan pribadi artis kok dibeberin, diberitakan, kan gak etis. Buat masalah Kim Son Ho ini justru berbalik gitu. Kehidupan pribadi si Kim Son Ho justru jadi senjata buat memperbaiki namanya. Iya, memperbaiki namanya gitu, melawan postingan Choyong gitu. Makanya kemarin tuh sempat dilema. Aduh, kalau kayak gini dispatch berarti nguntungin juga ya. Kayak gitu. Kalau dilema sih jatuhnya kan kalau kayak gini. Nah, kalau kita yang punya basic di jurnalistik. Iya. Berapa tahun? 7. Ya jadi kan bagus dong. Oh, lama nih di jurnalistik jadi tahu banget kan. Iya. Silakan program jurnalistik kalau mau endorse. Kita jangan lupa masuk jurnalistik Unibi. Ke Unibi bagus loh. Nah, kalau misalkan kita udah belajar soal jurnalistik, kita tahu ada kemampuan untuk memilih angle dari media setting, gitu. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat dulu dispatch tuh jahat, sekarang dispatch jadi baik. Itu kan sebenarnya tergantung angle kan, Dit. Betul. Mereka cuman punya fakta nih. Cuman dia ngeramunya kayak gimana sehingga mau ngejatohin artis yang dia beritakan atau mau ngangkat artis yang dia beritakan. Gitu kan. Yang kasus Kim Son Ho juga mereka tuh udah punya faktanya gitu. Pernah pacaran sama si ini, pacarannya di sini, bahkan bisa bikin sup rumput laut. Itu kan fakta. Betul. Cuman mereka entah gimana ngegiringnya jadi ngangkat Kim Son Ho. Di kasus lain malah ngejatohin gitu kebanyakan. Ya. Ini bisa dibilang ya si dispatch ini sebenarnya kan kayak pistol aja gitu. Ngarahnya ya. Betul. Dia mau nembak siapa? Dia nggak jadi nembak mungkin, atau dia bisa ngasih pistolnya ke orang asal bayar. Betul. Apakah bener konsep si dispatch ini kayak gini? Mungkin ya. Apalagi nih ada jeda nih ya, dari pemberitaan Kim Son Ho yang jelek ke sampai ada pemberitaan si dispatch mungkin seminggu gitu. Mungkin gak sih di antara seminggu itu ada deal-dealan gitu antara siapa dan siapa, karena yang orang bilang tadi dispatch ini kayak pistol. Dia udah punya pelurunya, dia ada pistolnya, mau nembak siapa lo bayar gue, nanti yang jeleknya gue tembak, nanti yang bagusnya gue tembak, sehingga orang yang ditembaknya jadi jelek atau bagus. Dan gitu. Kalau mau fair-fairan kayaknya si dispatch ini memposisikan diri ya siapapun boleh pakai pistol itu gitu. Asal kayak bayar. Iya, lu ada duit ya ini. Atau mungkin bukan bayar tapi kita nggak tahu apa. Atau mungkin dia ditukar sama informasi nyawa. Mungkin nggak ada kejadian. Mungkin nggak ada kejadian kayak gitu. Media boleh kayak gitu nggak sih sebenarnya? Cuma kayaknya dia si dispatch ini kan sebenarnya pengen narik pembaca, apalagi dia online juga. Dia tuh sebenarnya kalau kita baca websitenya, website biasa aja, website tidak menarik biasa. Ya? Nah, kenapa dia kayak gitu? Ya karena itu kan nama besar. Salah satu yang kita dapetin di bangku kuliah. Salah satunya yang menarik perhatian itu kan nama besar kan. Jadi kayak misalkan dia awalnya ngejatuhin Kim Son Ho,
Ya karena mungkin dia baru dapat fakta itu gitu. Dan sekarang kenapa dia jadi ngenaikin nama Kim Son Ho? Ya karena faktanya juga itu gitu sebenarnya. Emang mungkin waktunya aja yang belum pas gitu. Benar. Kalau kita mengesampingkan segala kontroversi dan apa ya deal-dealan di belakangnya ya, kayaknya emang karena nama Kim Son Ho lagi naik aja sih. Betul. Itu di space-nya juga mau siapapun yang pakai pistol tadi gitu tetap diuntungkan gitu jatuhnya. Iya. Orang masuk ke situ gitu. Iya. Tapi kalau misalkan bener ada yang mau bayar pistol itu ya lebih untung lagi kan, udah banyak yang masuk ke dispense. Saya juga mikirnya ketika ada jeda 1 minggu itu terjadi sudonya ya terjadi deal-dealan antara Salt Entertainment gitu. Saya tuh ngerasa dispense itu punya pegangan orang-orang agensi gede di Korea gitu. Jadi ketika kasus ini muncul gitu si dispense itu langsung gerak. Salt, gue tuh sebenarnya punya pistol ini loh. Lu mau nggak ini pakai ini buat ngenaikin lagi si Kim Son Ho. Sedangkan posisi si Choi Young Ah gak punya duitnya gitu. Atau simpelnya mungkin yang punya dispense tuh fans beratnya Kim Son Ho. Bisa jadi. Itu juga bisa juga nih Choi Young Ah nih. Tahu aja nih. Apes juga sih kalau gitu ya. Gitu. Dan kurang lebih seperti itulah ya pembahasan kita soal babak baru dari Kim Son Ho dan juga fokus kita ke pemberitaan dari Dispace dan sebenarnya bagaimana sih Dispace ini bekerja. Kalau pandangan kalian gimana nih buat yang dengar atau yang lagi nonton sebenarnya kalau kita fokus ke Dispace ya ini tuh media apa sih di mata kalian? Apakah media yang suka jatuhin idol kalian? Apakah menyelamatkan idol juga atau pure aja dia media yang lagi nyari viewers aja gitu. Nyari cuan. Boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita bakal berjumpa lagi di konten berikutnya tentunya di K-Popcast. Jangan lupa juga dengerin K-Popcast di Spotify karena ini juga tersedia di Spotify. Linknya ada di box description di bawah bisa kalian klik. Segitu aja untuk episode kita kali ini. Terima kasih untuk Indomie dan juga KitKat karena sudah memberikan sponsor untuk episode podcast kita kali ini. Jangan lupa ada break, ada KitKat dan juga Indomie seleraku. Kuliah Unibi aja. Apa sih tadi? Mata pancing. Udah kok program.